Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ini udah record ya buat kalian mempelajari ini supaya nanti pada saat kalian membutuhkan video ini, kalian bisa ngulang-ulangnya lagi. Dan kebetulan untuk hari Minggu ini, Ibu harus pergi untuk vaksin. Jadinya kalian tinggal lihat video ini aja ya. Nah, untuk yang pernah kita bahas waktu kalian masih kelas 11 itu adalah PT Mulia Vista ya. Kalian kan dapat yang kata waktu itu Ibu suruh kalian fotokopi, ya itu adalah PT Mulia Vista. Itu 11-12 tuh sama dengan PT Cahaya. Nah, kalau di PT Cahaya ini mungkin yang agak berbeda adalah di metode inventorinya aja atau metode persediaannya. Kalau misalkan sebelumnya kalian mendapatkannya Vivo atau LiFo, di sini nanti ada moving average atau rata-rata bergerak. Nah, untuk hampir keseluruhan dari soalnya itu sama persis. Cuman yang membedakan hanya itu dan mungkin trial balance yang diberikan pada saat di awal ya. Trial balance yang di awal itu neraca saldonya yang di bulan November mungkin ada perbedaan. Itu aja paling ya. Nah, untuk yang pertama kali yang harus kita kerjakan itu adalah penjurnalan. Ya, dari mana-mana kalau misalkan dari beberapa literatur yang pernah kalian temukan untuk pertama kalinya di dalam siklus akuntansi, ya tentunya kita baca dokumen transaksinya, udah gitu kita analisis terus masukin ke jurnal. Nah, itu hal yang pertama kita lakukan. Tentunya nanti Ibu akan memperkenalkan bagaimana sih cara memasukkannya ke jurnal dan dokumen transaksinya itu seperti apa. Oke, kita bahas sama-sama. Absensi, kalian udah buka video ini, kalian tolong absensi selain dari link yang Ibu kasih, Google Form, kalian absensi juga di kolom komentar YouTube ini, gitu ya. Terus ketik nama kalian di kolom komentar, terus hadir. Jadi Ibu tahu siapa yang melihat video Ibu. Oke, sebelum kalian masuk ke dokumen transaksi, kalian harus melihat apa aja yang harus disiapkan. Nanti ini dibaca. Nah, kemudian langsung berlanjut ke informasi umum ya yang ada di sini. Gede-gedein ya. Untuk informasi umum, ya, perusahaan yang akan kita kerjakan ini adalah perusahaan dalam bidang perdagangan, gitu ya. Barang dagang mengenai barang dagang kesehatan. Jadi perusahaan dagang. PT Cahaya ini beralamat di Jalan Karapitan nomor 140 Bandung. Kemudian itu teleponnya, ada fax, email address-nya, ada di situ semua. Nah, perusahaan ini bidang usahanya jual beli peralatan kesehatan, ya. Dia distributor tunggal. Perusahaannya juga membeli barang dagangannya secara kredit dari berbagai importir yang ada di Kota Bandung. Terus, untuk menjualnya, barang dagang tersebut bisa secara kredit, ya, dan juga melayani penjualan secara tunai secara eceran dengan harga yang khusus. Nah, perusahaan ini juga terdaftar di KPP, Kantor Pelayanan Pajak Bandung. Nah, dengan nomor NPWP dan NPPKP sebagai berikut, ya, yang ada di sini. Nah, ini yang membuktikan bahwa ini adalah terdaftar perusahaan yang memang terdaftar sebagai badan usaha tetap, gitu. Kemudian kebijakan apa juga perlu kalian baca. Kebijakan umum yang pertama sistem berpasangan dengan dasar accrual basis. Nah, nanti kita catat semuanya gitu ya, semua transaksinya per satu-satu dokumen transaksi nanti kita satu-satu catat dan masukkan ke dalam jurnal. Kemudian periode akuntansinya tahunan mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi 1 tahun berjalan. Nah, dan setiap bulan gitu ya disusun neraca saldonya masing-masing. Jadi nanti ada neraca saldo bulan Januari, Februari, tapi untuk di soal ini yang terakhir yaitu ada di bulan November. Dan nanti di bulan Desember ada transaksi baru, kemudian nanti kita masukkan transaksi itu ke jurnal ya. Dan buku besar kita bisa berpatokan dari yang neraca saldo bulan November yang akan diberikan. Kemudian ada jurnal khusus dan jurnal umum.
untuk mencatat transaksi ini. Ya, transaksi ini menggunakan single currency di mana kita menggunakan mata uangnya adalah rupiah. Ya, bersyukurlah kalian kalau ini adalah single currency karena kalian tidak perlu merubah dari yang dolar menjadi rupiah, nggak perlu. Tapi di sini udah rupiah semua. Untuk kebijakan akuntansi bidang pembelian, di mana setiap pembeliannya ini akan diperhitungkan ya pajaknya, pajak masukannya 10% dari nilai pembeliannya. Jadi kalau misalkan kalian membeli barang dagangan ya alat-alat kesehatan tadi kepada distributor resmi dari importir gitu ya. Nah, nanti kalian akan hitungkan ada pajak sana terhadap pembeliannya kalian 10% dari nilai yang dibeli. Kemudian ada beban transport yang ditanggung oleh perusahaan. Dan juga setiap ada retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai utang kita. Ya, jadi kalau misalkan ada retur itu kan kalau misalkan barang dagangannya rusak ataupun tidak sesuai, nanti harus dikembalikan. Nah, otomatis itu mengurangi nilai utang kita dan juga VAT income atau pajak masukannya. Kemudian, termin pembayarannya 2/10 net 30. Ini artinya ketika kita membayar dalam waktu 10 hari dari jatuh tempo, ya kurang dari 10 hari kita berhak mendapatkan potongan. Ya, potongan pembelian atau diskon pembelian sebanyak 2%. Dengan maksimal pembayarannya itu adalah 30 hari. Ya, setelah di tanggal pertama kali kita membeli gitu. Jadi terhitungnya dari kita membeli itu 30 hari. Termin pembayarannya sampai dengan 30 hari maksimal banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen dapetin yang namanya diskon ataupun ya potongan pembayaran gitu ya, otomatis dari 10 hari. Nanti kita lihat di bukti transaksinya itu. Apakah dia mendapatkan potongan pembelian atau tidak. Nah, kemudian pembayaran di dalam periode diskon ini nanti akan mengurangi nilai utang dan nilai VAT income-nya. Gitu ya. Kemudian, keterlambatan. Kalau misalkan ada keterlambatan lewat dari 30 hari, ya dendanya 1% dari nilai utang pembeliannya. Gitu. Dan di faktur pembelian juga sudah ada pajaknya. Jadi udah sesuai dengan faktur pajak standar. Ya, jadi nanti ada pajaknya sekalian. Kemudian untuk pengeluaran kas. Nah, pengeluaran kas di sini ya di atas 1 juta itu dilakukan dengan cek. Jadi kalau misalkan ada pengeluaran itu 2 juta sampai dengan berapa ratus juta itu harus dengan menggunakan cek. Nah, kemudian setiap pengeluaran cek ini harus ada dukungan dari bukti pengeluaran kas. Jadi harus dibikin juga bukti pengeluaran kasnya. Nah, atau bukti kas keluar BKK. Biasanya ada BKK-nya gitu ya. Kemudian setiap pengeluaran 1 juta atau kurang dari 1 juta dilakukan dengan dana kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash. Nah, si petty cash-nya ini biasa kan kurang dari 1 juta nih, ya atau 1 juta. Jadi kalau misalkan 1 juta kurang, bisa menggunakan dana kas kecilnya tadi. Gitu. Nah, sistem pencatatan kas kecilnya ini menggunakan dana yang tidak tetap atau fluktuasi. Ya, di mana nanti dananya setiap bulan bisa saja bisa bertambah atau berkurang gitu ya dari awal yang diberikan. Nah, tapi sifatnya tidak tetap. Jadi bisa saja bisa lebih dari 1 juta jatuhnya atau kurang dari 1 juta. Tapi di sini pengisian kas kecil dilakukan ketika saldonya 500.000 atau kurang. Jadi kalau misalkan kita lihat kas kecilnya ini saldonya udah 500.000 nih atau kurang dari 500.000 itu perlu yang namanya pengisian kembali kas kecil gitu. Untuk penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan VAT outcome-nya atau PPN daripada PPN keluarannya ya 10% dari nilai penjualannya. Beban transportnya dibebankan kepada pembelinya.
Dan setiap retur penjualan itu juga akan diperhitungkan mengurangi nilai piutangnya. Jadi kalau misalkan ada kita memberikan retur terhadap orang yang mungkin membeli dagangan kita atau kita yang menjual, ya otomatis mereka akan mengurangi piutangnya perusahaan-perusahaan atau toko-toko itu. Nah, kemudian termin pembayarannya di sini 1/10. Jadi kalau misalkan ada orang membeli dagangan kita, otomatis kan penjualan untuk kita ya. Terus mereka ingin mengembalikan dana ataupun membayar atas piutangnya mereka. Kalau bisa kurang dari 10 hari, itu mendapatkan potongan 1% dari nilai pembeliannya mereka, gitu ya, atau piutangnya mereka, gitu. Dengan nilai maksimal ataupun termin maksimalnya adalah 30 hari untuk pelunasan. Nah, keterlambatan dari pembayaran piutang ini, kalau dia terlambat, harus denda 1% dari nilai piutangnya. Ya. Kemudian, penjualan jasa pelatihan, kalau misalkan ini kan terkaitnya dengan alat-alat kesehatan. Nah, otomatis kalau misalkan ada toko yang mungkin memerlukan pelatihan cara menggunakan alat-alat kesehatan ini, ya, berarti mereka memerlukan jasa pelatihan, ya kan? Nah, jasa pelatihan tersebut juga dilakukan secara tunai. Jadi nggak mungkin lah pembayarannya secara kredit gitu ya. Jadi harus dilakukan secara tunai. Dan ditambah 10% dari PPN keluarannya. Faktur penjualan yang dibuat ya itu juga sesuai dengan faktur pajak standar. Oke. Penerimaan kas. Penerimaan kas semuanya masuk ke dalam bank. Banknya itu Bank Mandiri. Ya. Ada dana perusahaan yang disimpan dengan nomor rekening sekian. Bank Mandirinya juga Jalan Dago Bandung, ya. Dan penilaian persediaannya dengan menggunakan metode rata-rata bergerak atau moving average. Di sini juga nanti akan disediakan kartu barang. Jadi nanti akan ada inventory-nya, keluar masuknya untuk setiap item barangnya juga ada. Kemudian untuk penyusutan atau depresiasi aktif atau tetap dihitung dengan metode dengan garis lurus. Ini udah peraturannya ya. Perhitungan pencatatan beban depresiasinya dilakukan pada setiap akhir bulan. Itu nanti setiap akhir bulan ada depresiasinya. Kemudian untuk rincian pekerjaan yang harus dilakukan dalam pengelolaan jurnal, nanti kalian harus mengerjakan beberapa jurnal ya, ini. Nanti Ibu akan kasih tahu ke kalian, ini adalah nomor-nomor akunnya. Ya, jadi kalau misalkan kalian belum paham nomor akunnya itu berapa-berapa dan mungkin nggak hafal, kalian tinggal buka aja file jurnal, semuanya ada di sini. Ya, mulai dari current aset, ya, kemudian juga di sini ada bahasa Inggrisnya, Indonesianya. Ini minta kalian mengerjakannya dengan menggunakan bahasa Inggrisnya untuk nama-nama akun ya. Kalau untuk keterangan boleh pakai bahasa Indonesia, cuman untuk nama-nama akun semua dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi tinggal kalian lihat nama akunnya ini di SPK P1 6072 Jurnal ya, adanya di file ini. File ini juga masukkan ke dalam Google PM ya. Kamu nanti tinggal lihat Google Classroom PM yang akuntansi manual. Ini Ibu masukkan filenya. Ya, ini juga semua sudah ada. Revenue, CGS, nah semuanya udah dimasukkan. Kemudian untuk daftar saldonya ya yang untuk yang dipakai kita pada bulan Desember, ini daftar neraca saldo per 30 November. Ya. Mungkin ada beberapa yang berbeda dengan PT Mulia Vista. Ya, ini kita sebagai acuan menggunakan yang ini saja. Oke. Dan daftar customer-nya ini, ya ini adalah daftar customer kita. Itu yang orang-orang ataupun perusahaan-perusahaan, toko-toko yang membeli barang dagangannya sama kita. Ya, kita sebagai penjual dan mereka customer. Ini adalah customer kita. Oke, toko Andani, Bahana, Cempaka, Toko Dira. Kemudian ini daftar saldo piutang. Nah, ini adalah daftar saldo piutangnya per 30 November adalah sekian. Toko Andani punya piutang 44 juta, Toko Bahana 33, Toko Dira 33 juta, jadi totalnya ada 110
juta rupiah. Ini adalah suppliernya kita. Kalau supplier itu berarti kita, PT Cahaya, yang membeli kepada PT Asoka, Barata, Caraka. Mereka adalah importir, itu ya, di Kota Bandung. Dan ini adalah daftar saldo hutang dagangnya. Nah, ini daftar dagangnya. Oke. Ya, untuk PT Asoka 44, PT Barata 22, PT Caraka 88, jadi total 154 juta rupiah. Untuk daftar persediaan barang dagang yang ditawarkan, nah ini adalah barang dagangnya. Apa sih yang didagangin gitu ya? Yaitu Actron Plus sama Oxon. Nah ini alat-alat kesehatan. Nah per 30 November saldo persediaan yang ada sama kita yaitu untuk Actron Plus, itemnya ini adalah segini, ya unitnya ada 80 unit dan harga belinya kita 1 juta. Harga belinya ya. Nah, 80 kali 1 juta yaitu 80 juta. Ya, juga 7 kali 1,280. Kalau ditambahin jadi 164 juta. Ini yang ada sama kita. Yang akan kita jualkan. Untuk aktiva tetap, nah ini daftar aktiva miliki sama PT Cahaya. Ya. Kemudian masuk ke dokumen transaksi. Untuk dokumen transaksi. Yang pertama, contoh ya cara pengerjaannya. Ibu akan kecilkan zoom-nya. Nah, biar kalian bisa lihat. Di sini ada kas kecil. Nanti diminta untuk memasukkan dari yang namanya voucher kas kecil, faktur, atau dokumen transaksi lainnya ke dalam jurnal-jurnal yang Ibu minta. Jurnal-jurnal yang Ibu minta untuk pertemuan pertama ini yaitu kalian hanya kerjakan jurnal khusus dan juga petty cash. Ya, jurnal khusus itu nanti terdiri dari sebentar. Kasih tahu dulu. Ada jurnal cash reserve jurnal ya. Kemudian ada cash disbursement journal gitu. Dan ada purchase journal plus jurnal. Untuk jurnal itu nanti dulu. Jadi kalian hanya mengerjakan jurnal khusus dan petty cash. Nah, untuk yang soal pertama ini, voucher kas kecil, kalian tinggal masukin aja ke petty cash. Nah, Ibu akan kasih tahu contoh yang sudah ada, sudah diisi. Nah, kalau misalkan kalian jurnal tadi harus benar-benar melihat dan menganalisis kira-kira mereka itu masuknya ke jurnal apa. Kalau misalkan kalian kurang paham gitu ya ataupun bingung, nanti akan jadinya salah memasukkan ke jurnal. Jadi harus benar-benar dianalisis dulu. Kalian kan dari kelas 10, kelas 11 sudah bisa mengetahui gitu ya. Kalau ada transaksinya seperti ini, berarti hartanya bertambah atau utang yang berkurang atau apa. Nah, itu yang diperlukan sekarang. Ya, kemampuan menganalisis seperti itu yang dilakukan sekarang. Tuh. Dahulu, nanti Ibu kasih tahu contohnya gimana caranya masukin ke petty cash-nya. Nah, ini udah kebuka untuk petty cash. Petty cash-nya. Ya. Untuk yang voucher kas kecil. Ini voucher kas kecilnya nomornya IKK 12 strip 1, tanggalnya 2 Desember 2018. Dari percetakan perdana, jalan perdana 1/3 banding. 900.000 untuk membuat ikan. Oke, kita masukkan. Masukkan ke petty cash jurnal. Ya, caranya. Oke.
masukkan tanggalnya, tanggal 2 tadi, nomornya 12.1 gitu ya. Terus jangan lupa masukkan buatan brosur untuk iklan deskripsinya. Akunnya apa? Advertising expense, karena ini masuknya ke beban iklan, jadi advertising expense. Ya, berapa besarnya? 900.000. Karena kita mengeluarkan sejumlah uang, maka dari itu PTS-nya juga ada di kredit 900.000. Jadi nanti kalian tinggal memasukkannya aja. Tinggal masukin aja di sini. Ibu udah siapin lembar jawaban kosongnya, tinggal kalian masukkan saja. Dan yang di bawah, ini udah selesai ya, ini yang untuk dokumen 1. Dokumen yang kedua, nanti kalian pilih-pilih. Nah, kalau yang ini adalah faktur. Oke, faktur ini bentuknya untuk penjualan ataupun pembelian secara kredit. Kita mau tahu ini penjualan atau pembelian tuh dari mana sih? Kita bisa tahu dari siapa yang membuatnya. Kalau di sini, untuk kop suratnya lah istilah kop fakturnya. Nah, kalau kop fakturnya adalah PT Cahaya, yang membuat adalah PT Cahaya. Nah, kalau yang membuat PT Cahaya, otomatis ini adalah faktur penjualan PT Cahaya. Nah, tapi kalau yang di sininya adalah PT Asoka, yang bikin adalah PT Asoka, di mana itu adalah faktur pembelian PT Cahaya. Bisa dipahamin ya? Kalau nggak bisa, kalian ulang lagi videonya dari awal. Kemudian, untuk faktur ini adalah faktur untuk kita PT Cahaya menjual barang dagangan kita. Kepada siapa? Kepada toko Andani. Di sini toko Andani sebagai customer kita. Nah, kemudian ini terjadi tanggal 2 Desember. Termin pembayarannya 1/10 N40 ya, dengan beban angkutnya FOB shipping point. Ya, jadi itu tidak membayar, tetapi pembeli yang membayar, yaitu toko Andani sendiri yang harus membayar 500.000 untuk beban angkut. Oke. Kemudian apa sih yang dibeli sama toko Andani? Toko Andani membeli Alphagaz 1.600.000. Kenapa berbeda? Karena ini adalah harga jualnya kita, ya. Kalau yang 1 juta dan 1,2 tadi itu adalah harga belinya kita. Ini adalah harga jualnya kita kepada toko Andani, jelas berbeda. Oke, Eltron Plus ada 20 yang dijual dan Akson ada 15 yang dijual. Tinggal kalian kalikan. Tapi kalau di sini tidak perlu mengalihkan lagi, sudah ada ya. 32 dan 27. Oke. Totalnya, kemudian ada PPN 10%-nya. Lupa ya, dari sini ada PPN. Ada free collected. Free collected itu beban angkutnya, karena harus dibayar juga sama toko Andani 500.000. Jadi ini adalah totalnya. Ya. Ini totalnya 65. Oke. Untuk totalnya nanti, nah 65.400 nanti kita masukkan kemana? Karena ini adalah transaksi untuk penjualan. Kalau transaksi penjualan masuknya ke sales journal tentunya ya. Nah ini masukin ke sales journal karena transaksi penjualan ya. Untuk sekedar informasi ya, sales journal ini untuk transaksi penjualan secara kredit gitu ya. Kalau payment journal untuk transaksi pembelian secara kredit. Jadi berbeda ya, yang satu penjualan, satu pembelian, dari katanya aja sales and purchase itu berbeda. Oke, kita masukkan toko Andani. Toko Andani kita masukkan, nomor fakturnya kita masukkan, tanggalnya berapa. Kemudian kita masukkan juga account receivable-nya atau piutangnya. Totalnya tadi 65.400 kita masukkan, 65.400. Kemudian tadi kita sales of merchandise-nya atau kita jual barang dagangnya gitu ya. Barang dagangnya 59 juta. Ada VAT outcome atau PPN keluaran yaitu 5.900.000. Ada free collected yang harus dibayar ya 500.000. Nah, ini antara kredit sama debit harus balance ya. Jadi jumlah yang ada di account harus sesuai dengan jumlah yang ada di kredit.
Oke, kemudian kita langsung lanjut lagi. Begitu ya caranya ya. Lanjut lagi, itu udah selesai. Ya, udah selesai. Tinggal lanjut lagi. Di sini voucher kas kecil lagi. Ah, berarti ini masuknya ke petty cash lagi. VKK 12-2, 4 Desember untuk toko Neografika Jalan Tengku Umar bla 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 950.000 pembelian perlengkapan toko. Berarti masukin ke petty cash karena ini adalah voucher kas kecil. Pokoknya untuk semua voucher kas kecil masukin ke petty cash ya. Oke, kita masukkan ke petty cash, PC, petty cash. Kita masukin tanggal 4 dengan nomornya sekian yang tadi untuk membeli perlengkapan toko, berarti masuknya ada supplies. Karena perlengkapan toko itu bahasa Inggris supplies ya. Nanti kalian bisa cari bahasa Inggrisnya apa sih, itu ada di nama-nama daftar akun ya. Kemudian nomor akun juga udah disiapin sama ibu, tinggal masukin aja. Ini juga 9,5 sesuai dengan yang ada di soal 950.000 ya. Terus masukin petty berapa? Oke. Selesai. Cuman seperti itu. Ya, masukin aja. Nah, ini juga sama voucher kas kecil nanti tinggal kalian masukkan. Nah, mungkin nanti kan akan temu yang berbeda. Coba kita cari. Ini berbeda ya. Namanya bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas ini ada karena kalian menerima sejumlah uang secara tunai. Kalau menerima sejumlah uang secara tunai namanya berarti bukti penerimaan kas. Ya. Nah, ini nanti harus dimasukkan ke dalam jurnal. Nah, jurnalnya bukan petty cash ya, tapi sesuai dengan namanya. Oke, kita lihat di sini. Piutangnya 33 juta, potongannya 1%, ya. Ini jumlahnya 32.670. DKM 12-1 5 Desember. Untuk siapa? Pelunasan faktur ya, pelunasan faktur SPJ 1. Nah, oke. Nah, ini. Oke, toko Dira ya. Nah, kita masukkan ke lembar jawaban kalian. Kalau untuk penerimaan otomatis masuknya ke kas riset jurnal. Ya, tinggal masukin 5 Desember, kas masuknya sekian, namanya toko Dira. Nah, nomor ceknya sekian, ya. Berarti yang masuk berapa tadi? 32.670 gitu ya. Kemudian karena ada potongan, tulis yang di others-nya sales diskon, ya. Kemudian lihat di nomor-nomor akun berapa nomor akunnya ada di nomor-nomor akun tadi. Nah, sales diskonnya tadi berapa? Potongannya 330.000 gitu ya. Kemudian jangan lupa debit kredit kan harus balance ya, berarti di account receivable juga dimasukkan 33 juta biar dia balance gitu antara debit sama kredit. Oke, untuk toko Dira kas riset jurnal kelar. Ya, untuk toko Dira doang ya. Nah, ini dokumen 6 selesai. Dokumen selanjutnya coba kita lihat, ini ada apa sih? Oh, PT Asoka. PT Asoka ini ada faktur, berarti kita order gitu ya, order pembelian. Kita melakukan pembelian nih, pembelian secara kredit. Apa yang dibeli? Patron Plus 18, Auction 10. Ini harga belinya kita ya, subtotalnya 30 juta, 3 juta, berarti 33 juta. Kita masukkan ke mana? Kalau pembelian secara kredit, kita masukin ke purchase journal. Nah, kita beli kan tanggal 5, ini nomor fakturnya, nama PT-nya, kita masukkan merchandise inventory-nya 30 juta tadi, VAT-nya ataupun PPN-nya ada 3 juta, ya. Terus kita masukkan juga di kredit untuk super balance ya, account payable atau utangnya kita yang ada di kredit bertambah jadi 33 juta. Karena ini adalah pembelian secara kredit, otomatis utang kita bertambah. Utang bertambah atau account payable bertambah adanya di kredit. Seperti itu. Nah, itu caranya. Ya, jadi cara memasukkannya kayak gitu. Oke, untuk yang ini selesai. Kita lanjut lagi ke transaksi yang ada di bawahnya. Ya.
Nah, untuk yang transaksi bukti memorial, kalian bisa pin dulu karena Ibu minta kalian untuk mengerjakan transaksi-transaksi yang hanya ada di dalam buku jurnal yang khususnya aja. Nah, untuk buku general jurnalnya nanti gitu ya. Nanti jurnal-jurnal mungkin minggu depan kalian boleh memasukkan bukti memorial. Tapi kalau untuk yang pertemuan pertama bukti memorial khusus untuk kayak retur-retur, merchandise inventory itu tidak perlu dimasukkan dulu ya, nanti kebanyakan. Oke, untuk bukti memorial tidak perlu dulu sekarang. Nah, lanjut lagi. Ini juga sama, ini pengembalian barang yang rusak, berarti ini nanti masuknya yang lain ya, general journal. Nah, ini voucher kas kecil boleh dimasukkan. Ya, voucher kas kecil itu masuknya ke petty cash ya, Nak ya. Nah, bukti pengeluaran kas. Nah, untuk contoh bukti pengeluaran kas, biasanya di sininya BKK atau bukti kas keluar. Ini untuk transaksi ini dia masuknya ke disbursement journal atau jurnal untuk pengeluaran kas. Nah, di sini ada jumlah hutang punya kita yang perinciannya ya kepada PT Caraka 8 juta, ada diskon gitu ya. Untuk kita 1.760.000, jadi kita hanya membayarkan 86.240 karena kita bayarnya sesuai dengan ketentuan perjanjian, kurang dari 10 hari. Jadi kita dapat diskon di sini 2%. Untuk kita masukkan ya ke dalam jurnalnya, kita masukkan ke dalam kas disbursement jurnal ya, kita masukkan BKK tanggal 8 BKK 12, terus kemudian namanya PT Caraka, account payable-nya harusnya 88 juta gitu ya. Kemudian yang dibayarin cuma 86 karena 1.760.000-nya termasuk purchase diskon atau diskon pembeliannya kita. Jadi untuk transaksi pembelian yang memang kita membayarkannya on time kurang dari 10 hari, otomatis kita mendapatkan diskon 2% dari total account payable-nya kita. Dan masukkan ke kas disbursement juga di sini. Oke. Nah, paling itu yang dapat Ibu sampaikan. Nanti kalian tinggal membuat ya. Ini udah Ibu sediain jawaban kosongnya, jadi tinggal diisi aja sesuai dengan apa yang Ibu kasih tahu tutorialnya ya. Kas resep jurnal, kemudian kas disbursement jurnal yang harus dikerjakan, purchase jurnal, sales jurnal, dan petty cash. Oke, jadi itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.